Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sesi video ini saya akan menerangkan tentang mikrotik. Bagi Anda yang sudah mengenal mikrotik itu seperti apa, ya kan? Ya udah nggak usah ditonton video ini. Ini hanya saya khususkan bagi teman-teman atau itu mahasiswa ya, yang mungkin backgroundnya dulu dari SMA, dia nggak kenal jaringan, kemudian masuk perkuliahan, kemudian dia dapat mata kuliah jaringan komputer di mana ada pembahasan tentang mikrotik. Ya, dia masih awam dengan hal mikrotik. Nah, ini saya coba untuk menerangkan. Jadi mikrotik itu ya, kalau saya mendefinisikan mikrotik, mikrotik itu sebuah router ya, yang dapat memanajemen bandwidthnya, kemudian dapat membuat hotspot, lalu dapat bypass usernya atau bikin user akunnya gitu ya, seperti itu. Itu jadi mikrotik ini ya seperti ini topologinya. Ini contoh ya, ada internet, kemudian di sini ada mikrotik, kemudian klien-klien ini kalau mengakses mikrotik, dia bandwidthnya itu diatur. Jadi mungkin ya dapat di sini ISP-nya ISPA misal atau IndiHome lah misalnya. Kemudian dia dapat bandwidth 20. Ya, akses contoh misal kliennya 2. Jadi antar dua klien ini bisa dibatasi. Misal satu klien 5 megabit, 5 megabit gitu ya. Kayak gitu. Bentuknya kayak gimana sih mikrotik itu? Ya, jadi wujud mikrotik itu ada yang berupa bentuk kayak router gitu ya, ada yang bentuknya OS, tergantung bagi Anda yang mau belajar mikrotik, kemudian ada uang, bisa Anda beli mikrotik seperti ini ya. Bentuknya seperti ini tergantung dari seri yang Anda gunakan ya, kayak gitu. Nah, misal saya nggak ada uang gitu kan, tapi saya pengen belajar mikrotik, bisa ya, tinggal Anda cari aja mikrotik OS ya, udah disediakan sama web mikrotik. Jadi situ ada seri-serinya ya. Jadi ketika Anda download, kemudian Anda juga butuh lisensi di sini ya. Misal saya nggak mau lisensi karena lisensi bayar, misal bisa Anda gunakan, tapi Anda terlimit waktu, nanti ada ada beberapa waktu, misal 1 hari atau 2 hari itu bisa digunakan. Habis itu udah lewat waktunya, router Anda udah nggak bisa aktif lagi, nggak bisa jalan. Terus solusinya gimana? Bagi saya ya, nyaranin Anda download aja yang udah ada lisensinya. Cari aja di Google atau Anda bisa akses torrent ya. Anda bisa download melalui torrent, salah satu webnya thepirateby.org. Ini Anda ketik kata kuncinya mikrotik, di mana di situ ya, ini contoh ya. Lalu kita kata kuncinya mikrotik, kita ketik itu, kita klik aja search, di situ muncul. Nah, ini cari mulai dari seri berapa yang disediakan di sini. Yang penting udah ada lisensinya. Ya, contoh nih mikrotik 5.20 with lisensi, berarti udah ada lisensinya. Atau ini contoh nih mikrotik router V6 volume 6. Nah, di sini lisensinya udah 6 ya. Nih, tinggal Anda klik aja, lalu Anda klik get this torrent, nanti akan diarahkan di sini. Nah, jadi Anda harus download juga kliennya ya, klien torrentnya lah istilahnya. Ini micro torrent. Nah, ibaratnya IDM-nya lah ini, aplikasi IDM buat download di torrent. Ya, Anda harus download juga ini. Karena tanpa ini Anda nggak bisa download di torrent. Tuh, caranya seperti itu ya. Jadi kalau misal kita download OS ya, kita bisa install di komputer. Iya, bisa memang. Ini bisa diinstal di CPU Anda yang memang mungkin CPU Anda nganggur, tapi Anda pengen belajar mikrotik, Anda tinggal install aja melalui flash disk ya. Anda install, udah nanti sambungin ke layarnya, ke monitor Anda, nanti tampilannya hitam gitu. Kayak gitu.
Atau Anda nggak punya CPU, tapi Anda tetap pengen belajar mikrotik, Anda tinggal install VMware ya, atau VirtualBox. Berarti mainnya atau kita belajarnya pakai virtualan. Kayak gitu. Ini gambaran tentang mikrotik ya. Ini bentuk-bentuknya udah kayak gini ya. Dan Anda udah mulai paham ya. Bentuk mikrotik itu seperti ini ya. Kayak router ya. Iya, kayak router. Cuma kalau router biasa yang disediakan sama ISP baik itu Indium dan lain-lain itu belum bisa memanajemen bandwidth. Jadi kalau pakai mikrotik itu bisa di manajemen bandwidthnya ya, bisa nyeting hotspot ya kayak gitu. Lalu kalau misalnya ada uang ya Anda tinggal download OS-nya ya. Di sini udah disediakan di mikrotik.com, tinggal download aja serinya. Nah, tuh. Tapi biasanya di sini butuh lisensi. Kalau nggak diaktifkan lisensi nanti ada tenggang waktunya, ketika lewat udah nggak bisa aktif. Tuh. Nah, ini contohnya saya udah install secara virtualan di VMware. Coba kita jalankan. Ya. Ini. Mungkin bagi yang baru belajar mikrotik ya, ini mungkin asing banget ya. Kadang pengetikannya salah ya. Oke. Ya kan? Jadi ya ini saya akan tunjukkan bagi Anda yang sudah install mikrotik ya, bagaimana sih loginnya ya. Jadi kalau kita jalan mikrotik ya atau main virtualan, ini seperti ini tampilannya. Kita ngeklik saja area item ini sebelum menuliskan usernya, kita klik saja, terserah bebas, kita klik, hilang kursornya. Kita tampilkan dengan cara Ctrl Alt gitu ya. Kita klik lagi, kita ketik admin. Oke, lalu kita enter, lalu enter lagi. Nah, ini contohnya kalau kita install mikrotik OS ini tanpa atau belum menginputkan lisensinya. Jadi ini seperti ini tampilannya. Tampilannya seperti ini. Router has no software key, gitu. Jadi sewaktu-waktu nanti ya kalau batasan jalannya itu sudah lewat, pasti udah nggak bisa digunakan biasanya. Nah, ini UF 23 jam 9 menit. No, ini berarti kita dikasih waktu 1 hari kan. Habis itu nggak bisa gitu, trouble biasanya mikrotiknya. Jadi kalau misal dapat key-nya atau lisensinya langsung aja lah kita importkan di situ melalui WinPox. Tapi bertahap dulu. Ini bentuk dari tampilan mikrotiknya ya. Lalu kita awal pasti harus ngecek IP address-nya. Ya, IP address print gitu ya. Jangan sampai Anda ketik IP address lalu Anda enter. Biasanya kadang yang baru belajar tuh seperti ini, lalu di enter gitu kan. Lalu ngetik lagi IP address gitu ya. Gak bisa gitu kan, atau paksain aja guys IP address print gitu ya. Pasti muncul kayak, artinya gini, ini Anda sudah masuk ke menu IP address, berarti Anda kalau mau ngetik lagi harus balik lagi ke home-nya. Caranya gimana? Tinggal Anda ketik aja garis miring lalu enter, lalu Anda ngetik IP address print gitu ya. Nah, ternyata di sini saya sudah melakukan penyetingan. Mungkin ada pertanyaan, saya nggak mau, saya pengen ngereset. Bisa ngeresetnya. Caranya gimana? Kita ketik aja sistem reset configuration ya, lalu skip backup yes, no default yes. Jadi ketika kita ketik ini, itu akan meremove semua data-data yang ada di mikrotik, yaitu jadi setting-settingan awal kita udah hilang gitu ya. Jadi kita klik enter saja ya, kita enter aja lalu kita pilih Y, kita tunggu prosesnya. Gitu.
Kita tunggu kurang lebih ya sampai 1 menit proses rebootnya ini. Tuh ya, kita lalu kita masuk dan cara ngetik admin passwordnya langsung di enter saja. Oke ya, kayak gini. Lalu kita mau mengakses Mikrotik by Win, langkahnya kita harus nyeting IP-nya dulu ya. Kita setting dulu IP-nya. Kita dengan cara IP address atau IP langsung ini, IP DHCP client, kemudian add ya, add, lalu ketik interface-nya ether berapa ya, jadi ether 1 ya, kita setting ether 1 saja. Jangan sampai lupa disable-nya no. Kalau nggak ada disable nanti konfigurasinya gagal, nggak akan tampil IP-nya. Oke, IP DHCP client add interface sama dengan ether 1 disable no. Kita enter, kita cek IP-nya, IP address print, enter. Oke, sudah tampil. Kita cek sekarang melalui Winbox ya. Winbox ini aplikasi untuk ibaratnya ngeremote Mikrotik ya. Jadi kita bisa ngeremote pakai aplikasi Winbox ini. Tinggal kita ketik IP-nya berapa. Ini sudah benar, IP-nya 192.168.29.130, loginnya admin, passwordnya kosong. Kita klik connect. Atau kita bisa ngeklik di sini dulu, ngecek apakah bisa tampil. Ternyata belum bisa tampil, berarti kita ngetik manual kayak gini. Biasanya bisa langsung secara otomatis tampil di sini. Tinggal klik langsung connect. Oh ternyata bisa tampil ya ini ya. Ini tinggal klik aja ini, lalu connect. Nah ini tampilannya. Ini tampilan awal seperti ini, dimana ini menunjukkan kita belum inputkan lisensi ya. Atau mungkin kita mau inputkan lisensi bisa kalau kita udah download lisensinya. Caranya pilih sistem, kemudian pilih lisensi. Kita cari lisensinya di mana ya. Untuk misal saya sudah ada, saya arahkan ke sini. Saya udah download lisensinya. Nah ini nanti ketika inputkan lisensi maka disuruh restart. Kita klik yes saja, nanti akan restart semua ini, baik di Winbox-nya sama di sini. Ini restart, kita harus login lagi melalui Winbox. Kita bandingin ya, kita bandingin apakah tulisan tadi bakalan tetap muncul atau sudah hilang. Oke, sudah hilang ya, udah bersih ya, nggak ada tulisan router has no software key gitu ya, nggak ada, udah. Berarti kita sudah berhasil memasukkan key-nya. Kita masuk ke sini ya. Oke, sudah nggak ada tampilan yang tadi itu. Nah, kalau kita pakai Winbox ya, kita bisa menambahkan atau mengkonfigurasi IP-nya. Kalau tadi ya kita nambahin di sini, contoh ya, misalnya di sini ya, cara menambahkan IP. Tadi kita cek dulu aja IP address-nya, IP address print. Oke, ya ini IP dari ether 1. Kemudian kita cek interface-nya, interface print. Jadi di perangkat ini atau secara virtual ini, Mikrotiknya memiliki 2 port RJ45 ya, atau dua interface. Nah, kita bisa menambahkan melalui Winbox. Caranya gimana? IP address ya, kemudian kita tambahin. Kita isi IP-nya berapa? Misal nih 192.168.154.1. Jangan lupa garis miringnya. Ini kemudian 24 ini subnet masknya. Lalu interface-nya berapa? Interface yang mana?
interface Ether 2. Jangan sampai Anda lupa nggak ganti Ether 1, nanti akan tumpuk nanti. Jadi ini kita pilih Ether 2, kita klik OK. Bakalan tampil seperti ini. Ya, kita cek di sini IP address pin, bakalan sudah tampil. Ya, bagi Anda yang malas ngetik, ya Anda bisa menggunakan Winpok. Ya, oke. Atau Anda yang suka ngetik aja kan, mungkin menambah skill pengetikan Anda mungkin ya itu. Atau mungkin Winpok Anda trouble ya. Trouble loh, saya trouble Winpok ya. Saya mau pakai yang lain, ada nggak? Ada, pakai web server dari MikroTik-nya, tinggal kita akses Ether satunya. Jadi kita akses, coba ini ya, 192.168.29.130. Oke, ini tampilannya ya hampir sama ya sebenarnya antara tampilan web servernya, web server MikroTik sama Winpok. Ya, Anda tinggal main klik aja di sini. Misal ini IP address, ini kita mau ngapus, misal tinggal klik remove. Ya, kita mau ngecek interface, tinggal kita pilih interface di sini. Interface-nya 2, gitu ya, seperti itu. Jadi kita dalam melakukan konfigurasi penyetingan MikroTik, kita bisa dari command prompt-nya di sini, kita bisa menggunakan Winpok, kita juga bisa menggunakan web server, tinggal kita akses. Pada intinya semua ini nge-remote ya, kita harus tahu IP-nya. Kalau misal kita baru install, di mana IP-nya belum ada, ya terpaksa kita harus pakai command prompt-nya MikroTik seperti ini. Ya, kita baru setting IP-nya pakai IP DHCP client gitu ya. Terus dapat IP, selanjutnya kita bisa mengakses melalui Winpok.